Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kisah Yesus berjalan di atas air terdapat dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52 dan Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Ini adalah salah satu mukjizat yang paling dikenal dalam Alkitab. Ada beberapa cara untuk memahami peristiwa ini, baik dari sudut pandang iman maupun dari perspektif penafsiran lainnya. Yang pertama, penafsiran iman, yaitu teologis. Dalam perspektif Kristen, mukjizat ini menunjukkan kuasa ilahi Yesus atas alam. Beberapa poin utama yaitu Yesus adalah anak Allah yang memiliki otoritas atas hukum alam. Mukjizat ini membuktikan bahwa Yesus tidak terbatas oleh keterbatasan manusia. Ini mengajarkan iman dan kepercayaan kepada Yesus, seperti yang terlihat ketika Petrus mencoba berjalan di atas air tetapi mulai tenggelam karena keraguannya. Yang kedua, penafsiran simbolis. Beberapa ahli tafsir melihat kisah ini sebagai metafora untuk perjalanan iman. Air melambangkan kesulitan dan tantangan hidup. Yesus berjalan di atas air menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa untuk mengatasi tantangan. Petrus yang mulai tenggelam melambangkan iman yang goyah, tetapi Yesus menyelamatkannya, menunjukkan bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan dalam kesulitan. Ketiga, penafsiran historis kritis. Pendekatan ini mencoba melihat teks dari sudut pandang sejarah dan budaya. Beberapa sarjana berpendapat bahwa kisah ini bisa saja memiliki unsur alegoris dan tidak harus dipahami secara harfiah. Ada teori bahwa Yesus mungkin berjalan di daerah perairan dangkal atau ada fenomena alam tertentu yang membuatnya tampak seperti berjalan di atas air. Namun bagi orang percaya, keajaiban ini tetap dipandang sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang keempat, penafsiran ilmiah yaitu skeptis. Pendekatan ini mencoba mencari kemungkinan penjelasan ilmiah. Ada yang berpendapat bahwa Yesus mungkin berjalan di atas lapisan es yang tipis, seperti yang disarankan oleh beberapa studi ilmiah modern. Beberapa teori lain menyebutkan ilusi optik karena kondisi cahaya dan air. Namun bagi orang beriman, mukjizat ini adalah bagian dari keilahian Yesus dan tidak memerlukan penjelasan ilmiah. Namun saya mau katakan bahwa kisah Yesus berjalan di atas air itu dicatat dalam 3 Injil. Jadi ini adalah fakta. Ini adalah fakta bahwa Yesus melakukan mukjizat. Yaitu ketiga Injil itu adalah 1 Matius 14 ayat 22 sampai 33, yang kedua Markus 6 ayat 45 sampai 52, yang ketiga Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Siapakah saksi mata dalam peristiwa ini? Yang pertama, tentunya para murid Yesus. Menurut ketiga Injil, para murid berada di perahu di tengah danau ketika Yesus datang berjalan di atas air. Murid-murid yang berada di perahu melihat kejadian ini dan awalnya mengira Yesus adalah hantu. Yang kedua, Petrus. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Dalam Injil Matius, Petrus meminta izin untuk berjalan di atas air menuju Yesus. Ia berhasil berjalan sebentar, tetapi mulai tenggelam ketika ragu, lalu Yesus menolongnya. Meskipun Injil tidak menyebutkan nama semua murid yang ada di perahu, dari catatan Injil lain kita tahu bahwa para murid utama seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lainnya kemungkinan besar ada di sana. Kesimpulannya, saksi utama dari mukjizat ini adalah para murid yang berada di perahu, terutama Petrus yang memiliki pengalaman langsung berjalan di atas air bersama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.